Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Rafael, silakan pimpin doanya, Nak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Baik Bapak semuanya, silakan kamu sekarang Nak lihat teman sebelah kamu. Adakah teman kamu yang tidak datang pada hari ini, Nak? Ada semuanya ya, alhamdulillah. Berarti kita semua berada dalam kesehatannya. Baik Bapak semuanya, silakan kamu lihat di bawah meja kamu, ya. Terutama sekali yang ada dalam lacinya. Ada sampah berserakan? Silakan kamu buang sampah ya, Nak, ya. Bersih? Ya, alhamdulillah. Nanti kamu semuanya menjalankan piket dengan baik, ya. Silakan Nak Bapak atur posisinya senyaman mungkin. Baik Bapak semuanya, kita hari ini akan mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, ya. Kita akan mempelajari tentang kisah teladan Wali Songo. Nah, di sini ada tujuan dari pertemuan kita hari ini. Tujuan pertama yaitu melalui model pembelajaran discover learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Wali Songo dengan benar. Tujuan yang kedua adalah melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi keteladanan yang dapat diambil dari kisah Wali Songo. Ya, ada 5 Wali Songo yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama Sunan Kudus, yang kedua Sunan Giri, yang ketiga Sunan Kalijaga, yang keempat Sunan Muria, yang kelima Sunan Gunung Jati, ya, dengan benar. Nah, Bapak semuanya, Bapak, adakah yang masih ingat dengan pertemuan kita pada minggu sebelumnya? Masih, Pak. Masih? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, siapa Rifki? Tentang Wali Songo, Pak. Tentang Wali Songo. Ada berapa Wali Songo yang kita pelajari, Nak? 4, Pak. Ada 4. Yang pertama? Sunan Gresik, lalu yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, dan yang keempat Sunan Derajat, Pak. Ya, masih ingat ya? Alhamdulillah masih ingat. Nah, sekarang Bapak tanya, ya, keteladanan dari Sunan Gresik siapa yang masih ingat? Ayo, katakan Rafael. Semuanya adalah mendakwakan pelajaran agama Islam dan mengajarkan cara bercocok tanam menurun. Ya. Berarti kita juga harus bersemangat untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya, bagus ya. Alhamdulillah, nah Bapak semuanya tetap semangat dalam menyampaikan kebaikan. Semangat? Semangat! Oke Bapak semuanya, kita masuk ke breaking terlebih dahulu. 3, 2, 1. Push, go, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak semuanya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar. Ya, gambar apa kira-kira nih, Nak? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang Wali Songo, Pak. Ya, tentang Wali Songo. Sekarang Bapak tanya, coba Zahra, gambar apa gambar nomor 1 ini? Sunan Kudus, Pak. Ya. Coba Gibran, gambar nomor 2, Nak. Sunan Giri, Pak. Ya, coba kita lihat jawaban dari teman kamu ya. Ya, coba gambar nomor 1 tadi. Zahra mengatakan Sunan apa, Nak? Sunan Kudus, betul? Tepuk tangan untuk Zahra. Kemudian gambar yang nomor 2 tadi, Sunan apa kata Gibran? Giri. Sunan Giri, betul? Betul. Tepuk tangan untuk Gibran. Baik Bapak semuanya. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Silakan kamu duduk per kelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Oke, silakan berkelompok sekarang. Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagikan
LKPD dan bahan ajar. Ya. LKPD ini akan membantu kamu untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, ini kelompok 1. Baik Bapak semuanya, sudah dapat LKPD-nya masing-masing. Silahkan kamu buka. Kita masuk yang pertama, ya, itu pada lembar mengamati bagian yang A. Sudah tampak? Nah, silakan anak Bapak amati gambar yang ada pada layar ini atau yang ada pada LKPD kamu, ya. Kemudian kamu tulis nama-nama masing-masing dari wali songo yang ada pada layar ini atau di LKPD kamu, dan tuliskan pada jawaban yang sudah disediakan. Silakan kamu diskusikan dengan teman kamu. Yuk mulai berdiskusi. Ya, silakan kamu tulis ya. Kamu tulis ya, Nak ya. Cari tahu namanya, nama wali songonya. Kita lanjut berikutnya, yaitu mengidentifikasi, ya, bagian B-nya. Silakan kamu buka LKPD-nya pada bagian B-nya, yaitu mengidentifikasi, ya. Nah, pada mengidentifikasi ini, silakan kamu jelaskan kembali, ya, pengertian wali songo, kemudian kamu identifikasi keteladanan wali songo. Kamu cari keteladanannya dan kamu buat di sini di LKPD-nya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Baik Bapak semuanya, kita lanjut berikutnya ya Nak ya. Berikutnya adalah kegiatan mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data di sini, anak Bapak, silakan kamu tulis masing-masing keteladanan wali songo, ya. Kamu cari di buku paket kamu. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan wali songo. Ayo silakan bantu temannya. Silakan diskusikan dengan temannya. Nah, kita masuk kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah mengolah data, ya. Sesudah kita tadi mengamati, mengidentifikasi, kemudian kita mengumpulkan data, sekarang kita olah, ya, yaitu dengan cara kamu berdiskusi dengan teman kamu dan kamu catat poin-poin pentingnya, ya, dan kamu buat pada kolom yang disediakan ini. Ya, Nak, silakan berdiskusi, Nak. Ya, silakan dicari ya, dibantu temannya ya. Baik Bapak semuanya, kita lanjut kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah membuktikan. Nah, membuktikan di sini adalah masing-masing kelompok melakukan presentasi, ya, dari hasil diskusi kamu tadi. Tampilkan di depan kelas. Oke? Nah, sebelum Bapak tunjuk, siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Siapa yang mau? Ya, Pak. Ya, kelompok 1, silakan. Tepuk tangan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Nama-nama wali songo yang ada pada gambar. Gambar nomor 5, Sunan Kudus. Gambar nomor 6, Sunan Giri. Gambar nomor 7, Sunan Kalijaga. Gambar nomor 8, Sunan Muria. Gambar nomor 9, Sunan Gunung Jati. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 1, ya. Nah, sekarang anak Bapak, siapa yang mau bertanya pada kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Apa saja yang dapat kita petik dari keteladanan
Wali Songo Ya, silakan jawab kelompok 1. yang dapat dipetik dari kisah keteladanan Wali Songo ini adalah kita tetap bersemangat dalam mendakwakan ajaran agama Islam dengan cara yang baik, menggunakan bahasa yang baik dan tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Kita beri tapuak santiang untuk kelompok 1. Ya, tapuak santiang. Aku suwo, aku tidak, duo ampun, santiang. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih ya kelompok 1. Kita masuk kegiatan berikutnya ya. Kita simpulkan dulu hasil dari presentasi kelompok 1 tadi ya. Oke. Ayo aku tanya ya. Siapa yang tahu keteladanan dari Sunan Kudus? Ayo siapa yang tahu? Saya Pak, Ya silakan Diti. yang pertama yaitu mengembangkan dakwahnya melalui budaya. Ya. Terbukti dengan didirikan Masjid Kudus dengan akulturasi yang unik. Ya, bagus. Berikutnya, Bapak akan memberikan penguatan tentang materi ini dengan cara menjelaskannya. Kita masuk kisah teladan dari Sunan Kudus. Ya, keteladanan dari Sunan Kudus ini adalah beliau mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya. Terbukti dengan didirikannya Masjid Kudus yang dibangun dengan arsitektur yang unik. Berikutnya kita masuk kisah teladan Sunan Giri. Keteladanan dari Sunan Giri ini adalah yaitu mengajarkan semangat dakwah yang tinggi. Sunan Giri dalam berdakwah merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam. Nah, seperti acara-acara selamatan, ya, kemudian acara-acara keramaian atau acara upacara adat lainnya. Kita masuk pada Wali Songo berikutnya yaitu kisah teladan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan ajaran Islam, dia melakukan pertunjukan wayang. Pada pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga tidak mematokkan harganya. Ya, ketika itu Sunan Kalijaga, ketika orang mau masuk untuk melihat pertunjukan wayangnya, maka dia cukup dengan mengucapkan kalimosodo atau disebut dengan 2 kalimat syahadat. Berarti ketika orang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijaga dan mereka sudah dalam keadaan Islam. Oke Bapak semuanya, kita masuk kisah teladan Sunan Muria. Adapun keteladanan dari Sunan Muria itu adalah dia berdakwah dengan cara lembut, ya, dan juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Nah, Sunan Muria dia itu tidak memilih-milih teman dia dalam bergaul. Oke, kita masuk Wali Songo yang terakhir ya. Ini kisah teladan Sunan Gunung Jati, yaitu memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja, kemudian ketekunan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Nah, itu adalah kisah teladan dari Sunan Gunung Jati. Baik Bapak semuanya, nah sekarang kita sama-sama menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum Bapak menyimpulkan, siapa yang mau bantu Bapak untuk menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan Azia. Kisah keteladanan Wali Songo memberikan hikmah kepada kita. Kita dalam menyampaikan tidak boleh menggunakan kekerasan dan kita harus menggunakan kelembutan agar orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan. Sekarang coba kamu perhatikan ke depan. Yang disampaikan Azia tadi, ya, bahwasanya hikmah dari kita mempelajari tentang kisah teladan Wali Songo itu adalah ketika kita dalam berdakwah atau dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka kita lihat terlebih dahulu kondisi orang tersebut, ya.
Kemudian kita dalam menyampaikan tersebut harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, ya, tidak menggunakan kekerasan. Nah, kalau kita menyampaikan dengan kelembutan, ya, maka orang lain akan mengikuti apa yang akan kita sampaikan. Paham, nak? Nah, itulah kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Sekarang kita lakukan refleksi. Bagaimana perasaan anak Bapak dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, ya? Kelompok 1 bagaimana perasaannya, nak? Ya. Alhamdulillah, semua jawaban kamu positif, ya. Berarti alhamdulillah anak Bapak mengikuti kegiatan ini dengan senang. Baik Bapak semuanya, kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang silakan kamu kerjakan soal latihan yang ada di layar ini. Kamu kerjakan, buat di buku tulisnya. Ayo silakan kerjakan. Baik Bapak semuanya, ini merupakan pertemuan kita yang terakhir pada kisah Ketelatenan Wali Songo. Nah, sekarang silakan anak Bapak nanti di rumah ulangi kembali pelajaran tentang Wali Allah, ya. Kemudian tentang Wali Songo ini. Kemudian kita nanti akan mengadakan penilaian harian, ya, untuk memantapkan kamu tentang materi ini. Sudah mengerti, nak? Baik Bapak semuanya, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Kita baca hamdalah